Oke. Selamat siang Ibu Bapak dan kawan-kawan mahasiswa yang sudah hadir dalam kegiatan siang hari ini. Izinkan saya, Reni Setiawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Salatiga, akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Lanjut Pak Ismail. Selamat datang sekali lagi, selamat datang guru hebat dalam kegiatan diseminasi disiplin positif. Lanjut Pak. Nah, Ibu Bapak, di dalam proses pembelajaran saya mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 7, ada 4 modul yang akan diberikan kepada angkatan guru penggerak Kota Salatiga. Nah, salah satunya yaitu belajar disiplin positif. Nah, belajar disiplin positif di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 submodul yang akan saya sampaikan, tidak butuh waktu banyak yaitu Bapak. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Ibu Bapak sekalian, kalau kita cermati dalam platform Merdeka Mengajar di sana, kalau tidak salah di topik 11 atau 12 kita diajarkan mengenai disiplin positif, gitu deh. Lanjut Pak Ismail. Yang pertama akan dibahas yaitu perubahan paradigma belajar. Yang perlu kita ketahui, perubahan paradigma belajar sekarang ini pembelajaran kita yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bahwa setiap peserta didik yang kita hadapi memiliki satu karakteristik pembelajaran yang berbeda, keunikan dari peserta didik. Nah, sebisa mungkin kita sebagai guru yaitu berperan aktif dimulai dari perubahan kecil yang kita lakukan di dalam kelas. Yang kedua yaitu kita mengajak murid-murid kita berdiskusi apapun keadaannya, apapun kondisi dan karakteristik muridnya, sebisa mungkin kita ajak berdiskusi meskipun penyampaiannya peserta didik kita masing-masing berbeda. Diskusi bisa kita awali dari hal-hal yang sederhana. Misalkan kita mulai dari hari ini kamu berangkat diantar siapa? Nah, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan memicu peserta didik kita untuk berani menyampaikan pendapatnya, untuk berani bercerita. Selanjutnya yaitu memberi ruang lebih luas kepada murid untuk berperan menjadi guru. Artinya apa? Bahwa setiap peserta didik kita satu, sekali lagi unik. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kita berikan kesempatan kepada peserta didik kita yang memiliki kemampuan di atas rata-rata temannya. Kita berikan kesempatan untuk menjadi tutor sebaya, seperti itu. Terus yang keempat yaitu menemukan bakat murid. Nah, kembali lagi kita memiliki peserta didik yang beragam. Artinya kita harus mengenali bakat dari peserta didik yang kita ajarkan. Lanjut Pak Ismail. Berikutnya yaitu disiplin positif. Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tujuan penerapan disiplin positif yaitu terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya apa? Kalau kita ketahui bahwa peserta didik kita sekali lagi beragam, berbeda-beda, karakteristiknya berbeda, mereka unik. Ada beberapa peserta didik yang patuh, yang disiplin. Artinya berangkat ke sekolah sebelum pukul 7 sudah sampai di sekolah. Ada juga beberapa yang datang ke sekolah, ada yang terlambat. Nah, sebisa mungkin kita terapkan disiplin positif tersebut kepada peserta didik kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Lanjut Pak Ismail. Yang kedua berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diani Gosen ada 3 motivasi manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini motivasi perilaku manusia ini serangkaian jadi satu dengan disiplin positif yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi motivasi tiap-tiap manusia, motivasi dari masing-masing anak itu berbeda. Lanjut Pak Ismail. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia di sana ada 5 Ibu Bapak. Yang pertama bertahan hidup, itu pasti. Yang kedua yaitu kebebasan. Yang ketiga cinta dan kasih sayang. Yang keempat penguasaan. Dan yang kelima kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan disiplin positif yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Nah, kita sebagai guru, kalau di dalam platform Merdeka Mengajar kemarin, posisi kontrol kita kan ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, yang keempat memantau, dan yang kelima yaitu manajer. Kalau kita perhatikan, jika ketika pembelajaran ada peserta didik yang datang terlambat, seringnya kita memposisikan sebagai penghukum. Artinya apa? Biasanya kita menggunakan hukuman fisik dan verbal. Contohnya, jika ada anak terlambat, seringnya kamu sudah datang terlambat, tidak tahu waktu. Kita menggunakan kata-kata yang menguras energi kita, yang menguras emosi negatif kita muncul. Nah, itu seringkali biasanya dalam posisi sebagai penghukum. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru bersuara lembut. Biasanya jika ada yang terlambat datang, kenapa kamu datang terlambat? Apa kamu tidak bisa datang lebih pagi lagi? Nah, dengan suara-suara yang lembut ini biasanya peserta didik yang datang terlambat atau melakukan pelanggaran, dia merasa, oh iya, saya ini datang terlambat. Oh iya, ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Ternyata apa yang saya lakukan ini tidak tepat, seperti itu. Nah, posisi yang ketiga yaitu teman. Teman di sana guru ini pada posisi ini tidak menyakiti murid. Nah, tapi guru berupaya mengontrol murid melalui persuasif, artinya melakukan pendekatan-pendekatan biasanya nih ya, kalau ada siswa peserta didik yang terlambat, guru akan mengusap pundaknya. Kenapa kamu terlambat, Bu Yuli? Siapa yang mengantar kamu? Seperti itu ya Ibu Bapak. Terus berikutnya yaitu pemantau. Nah, pemantau ini posisinya itu sebagai memonitor, berarti mengawasi. Jika ada anak yang terlambat, dia tidak serta-merta melakukan hukuman secara fisik. Dia tidak serta-merta menghakimi peserta didik tersebut. Dia hanya mengawasi, memantau, seperti itu. Yang kelima yaitu manajer. Manajer ini yaitu posisi di mana ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya kalau di posisi manajer ini ada kedekatan antara murid dengan guru, seperti itu. Biasanya guru cenderung lebih lemah lembut dan siswa akan memiliki rasa kesadaran bahwa yang dia lakukan itu ternyata salah, seperti itu. Lanjut Pak Ismail. Nah, keyakinan kelas. Ibu Bapak, biasanya sebelum kita mulai pembelajaran di awal semester, kita biasanya membuat kesepakatan kelas gitu ya. Nah, keyakinan kelas di sini merupakan serangkaian dari kesepakatan kelas yang sudah dibentuk bersama dengan peserta didik. Nah, kesepakatan kelas seperti ini Bapak biasanya diawali dengan keinginan-keinginan dari peserta didik maupun gurunya. Kita maunya selama 1 semester ke depan kita belajarnya maunya seperti apa? Yuk kita buat kesepakatan kelas. Oh, saya maunya nanti jika belajar tidak ada yang terlambat. Oke, kita tulis dulu tidak ada yang terlambat. Nah, konsekuensinya apa? Jika ada yang melanggar, kita buat kesepakatan lagi. Jika ada yang terlambat, didenda Rp500, uangnya masuk kas, misalnya seperti itu Ibu Bapak. Nah, dari kesepakatan kelas maka kita yakini, ayo kita buat, kalau dulu itu bahasanya peraturan kelas, nah sekarang ini redaksinya diganti keyakinan kelas, artinya
bahwa keyakinan kelas ini merupakan peraturan kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara peserta didik dan guru. Tujuannya apa? Agar pembelajaran yang berlangsung ini kondusif seperti itu. Lanjut Pak Ismail. Nah, segitiga restitusi Ibu Bapak berkaitan dengan disiplin positif. Kalau dalam modul guru penggerak, di sana ada dikenalkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sekali lagi, menstabilkan identitas. Dilanjut Pak Ismail. Nah, menstabilkan identitas ini tujuannya yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Terus kalimat-kalimatnya biasanya untuk jika siswa melakukan kesalahan, kalimat-kalimat dalam segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas yaitu menggunakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau bahasa Jawa itu bombong anak. Kita tahu bahwa anak itu melakukan kesalahan. Tidak serta-merta kita menghakimi dengan bahasa verbal. Nah, kita lakukan dengan menstabilkan identitas. Tidak apa-apa berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ketika anak melakukan kesalahan, dengan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Lanjut Pak Ismail. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat yang terdengar asing baru bagi kita yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya kita menghakimi anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, dalam segitiga restitusi ini validasi tindakan yang salah yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya kita tidak serta-merta menghakimi anak melakukan kesalahan yang harus mendapatkan hukuman seketika itu juga tidak seperti itu. Jadi validasi tindakan yang salah kita boleh menggunakan kata-kata kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru seperti itu. Lanjut Pak Ismail. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang tadi diuraikan di awal, bahwa kita membentuk kesepakatan kelas dulu. Kita membuat keyakinan kelas dulu. Dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk, ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi. Kita gunakan kata-katanya lagi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama ketika membuat kesepakatan kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, jika pembelajaran sudah berlangsung, tiba-tiba anak melakukan kesalahan, ada yang tidur di kelas, kita tidak serta-merta langsung menghukumnya. Kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Ismail. Sudah. Itu Ibu Bapak yang bisa saya paparkan. Terima kasih untuk bantuannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini toh kita sementara sebelum memulai pembelajaran ya toh kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ngapain toh kok buat kesepakatan kelas? Nggak apa-apa. Kenapa Pak? Nggak boleh tidur di kelas. Kenapa? Nggak boleh ngomong
Karena biar aman, nyaman. Sifat? Hah? Nyaman. Kenapa? Biar kelas aman, ya aman. Kalian belajarnya nyaman. Yuk, kesepakatan kelas tujuannya apa toh? Biar kalian satu. Atau taat kesepakatan kelas. Disepakati bersama-sama. Kalau misalkan nih ya di kelas, Mas Breni menjelaskan, tahu apa? Gitu? Nah, kembali lagi. Ayo kesepakatan kelasnya dibaca. Ayo dibaca seperti itu. Ya. Nah, ini toh Bu Reni pengen kalian membuat kesepakatan kelas. Apa yang pertama yang kalian inginkan apa? Yang pertama ke kelas. Tidak Boleh di kelas. boleh Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Apa lagi? Sifat coba apa? boleh ngomong yang satu. Tidak boleh ngomong saru. Udah ditulis ya. Tidak boleh ngomong ya. Ya enggak. Kesepakatan kelas juga berlaku di lingkungan sekolah. Selama kalian meyakini kesepakatan kelasnya apa? Ayo Sifat. Kenapa apa? Apa kesepakatan kelasnya apa? Kenapa pengen apa tuh di kelas supaya belajarnya nyaman, supaya belajarnya nanti jadi enak. Apa Rafa pengen apa? Pengen apa? Rafa gantian. Rafa pengen apa? Oh, berpikir. Mengeluarkan pendapat. Boleh. Nah ini bantu ya. Berbicara. Ini tidak memotong pembicaraan orang, ya toh? Kalau misalkan ya, Brani sedang mengajar, tahu dia ngomong, kembali lagi, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Ini tidak memotong pembicaraan orang. Reza Pasya. Apa? Lalu kesepakatan kelasnya apa? Mengerjakan, melaksanakan jadwal piket, ya toh? Jadwal piketnya sudah ada, ya enggak? Melaksanakan jadwal piket. Ya apalagi? Reza Pasang. Reza itu maunya kan kelasnya itu harus seperti ini loh Bu Reni. Kelasnya itu harus begitu loh Bu Reni. Boleh datang, tidak boleh terlambat. Datang tidak terlambat ya. Yo apalagi? Sifat? Gimana? Tidak boleh di luar kelas. Kalau istirahat di dalam kelas duduk manis sambil makan gitu. Ya, itu ya. Kesepakatan kelas kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kita mulai, kita terapkan hari ini dan
selama 1 semester ke depan. Ya, ingat, jika ada yang melanggar, baca lagi kesepakatan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa? Dibaca lagi. Oke? Ada yang ditanyakan enggak? Ada usulan lagi enggak? Sudah? Pas ya? Bu Reni, ya, kita sepakati, Bu Reni putuskan kesepakatan kelas disepakati oleh anak kelas tunadasar kelas 7, 9, dan 10. Ada 7 ditok sama Bu Reni. Yakin tidak ada berubah? 1, 2, 3. Nah, artinya kesepakatan kelas ini berlangsung hari ini sampai 6 bulan ke depan. Oke? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Oke. Baik, kesepakatan kelas sudah kita sepakati, ya. Harapannya kalian nanti mematuhi kesepakatan kelas, belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Agar kelas kita aman, nyaman, dan tertib. Suasana belajar menjadi menyenangkan. Gitu ya. Sudah ya, udah ditutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ismail, guru SLB Negeri Salatiga. Saya mengucapkan terima kasih atas diseminasi yang telah dilaksanakan Ibu Reni Setiawati, dan oleh karenanya saya mendapatkan informasi mengenai disiplin positif. Kami sebagai seorang guru dan pendidik sudah berusaha menerapkan dan menerima manfaat yang luar biasa dari segitiga restitusi serta ilmu dari Ibu Reni Setiawati. Mungkin itu saja yang bisa testimoni saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.